Baik, kami dari Studyfund akan memaparkan sebuah presentasi mengenai bisnis yang kami jalankan berupa tayangan slide dari PowerPoint dan juga penjelasan dari masing-masing jabatan yang bersangkutan. Next. Ini merupakan poster bisnis dari ide bisnis kami. Next. Problem. Jadi terbentuknya Studyfund ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena awal tahun 2020 dengan adanya virus COVID-19 sehingga bentuk perekonomian, pendidikan, pariwisata harus dihentikan untuk beberapa saat sampai COVID-19 ini mereda. Dan adanya pembatasan aktivitas dari segi pendidikan, kalangan pelajar Indonesia mengeluhkan adanya ketidakmampuan mereka dalam mencerna materi karena perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi online, dan juga ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anaknya yang sekolah daring. Banyak pelajar Indonesia juga yang mengalami stres, bahkan ada yang melakukan aksi bunuh diri. Next. Solution. Jadi setelah kami melakukan analisis permasalahan secara eksternal, maka kami menghasilkan sebuah keputusan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi dari kami menghadirkan bentuk ide bisnis berupa bimbingan belajar yang menggunakan metode online untuk pelajar SMP dan juga SMA. Kami menerapkan konsep belajar yang menyenangkan dengan menyuguhkan animasi video pada setiap pembelajarannya, sehingga pelajar tidak merasa bosan. Dan juga Studyfund ini tidak bergantung pada masa pandemi saja, karena ketika masa pandemi sudah berakhir pun kami akan tetap berlanjut karena bimbingan belajar online ini masih banyak peminatnya. Salah satu alasannya mungkin karena waktu dan juga tempatnya yang fleksibel. Jadi pelajar bisa kapanpun dan dimanapun dapat mengikuti kelas bimbingan belajar tanpa harus datang ke forum belajar. Dan juga bimbingan belajar online ini tidak berdampak pada lingkungan karena dilakukan menggunakan media online melalui platform conference seperti Zoom, Google Meet, dan juga Microsoft Teams. Next. Produk. Jadi sistem dalam Studyfund ini bisa hanya dalam sekali berlangganan biaya, dan kami mempunyai beberapa paket yang tersedia antara lain 15.000 per meeting, dan yang kedua ada 75.000 per minggu, dan juga ada 300.000 per bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiranata. Baik, untuk market size bisnis kami yang kami hitung di mana di antara 273 juta penduduk Indonesia itu terdapat 6 juta penduduk yang merupakan jumlah pelajar SMP dan SMA yang tertarik untuk mengikuti bimbel. Untuk market share-nya itu kami hitung sebesar 10% dari jumlah pelajar SMP dan SMA yang tertarik mengikuti bimbel. Lalu next. Tipe bisnis model kami itu berupa sebuah subscription yang harganya bisa dimulai dengan sebesar Rp300.000 per bulan. Dan menurut perhitungan kami, keuntungan yang kami dapatkan bisa mencapai hingga Rp37.800.000. Oke, next. Selain materi pembelajaran biasa, bimbel kami itu juga menyediakan daily motivation sehingga pelajar itu bisa termotivasi mulai dari diri mereka sendiri. Lalu bimbel kami juga memberikan konsultasi gratis kepada pelajar yang mengalami masalah karena kesehatan mental remaja itu sangat penting dan jika diabaikan bisa menjadi lebih parah ke depannya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ben. Next. Oke, berikutnya competition. Kami mempunyai sebuah inovasi yang memudahkan para pelajar untuk mendapatkan pelajaran tambahan dan dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Lalu kami memiliki berbagai paket untuk dipilih. Next. Selanjutnya ada different dari produk lain. Yang membedakan bimbingan online kami dengan produk lain adalah yaitu harga paket yang lebih murah dan beragam, lalu menyediakan banyak promo-promo lain, serta menyediakan banyak inovasi dalam belajar yang tidak itu saja, lalu pembahasan yang akan mudah dipahami oleh para pelajar, serta
tentu saja tenaga kerja yang kami pekerjakan berkompeten dan mengerti murid. Next. Berikutnya dari segi marketing plan. Dari segi marketing, kami membuat website untuk pendaftaran agar mudah untuk para pelajar, lalu menyediakan beragam paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan yang dibutuhkan pelajar, serta melalui sosial media sebagai wadah promosi dan juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi tim kami ini memiliki 3 orang dalam mengembangkan bisnis ini. Yang pertama ada Wiranata Albertus, di sini menjabat sebagai CEO dan juga co-founder, dan juga yang kedua ada Friska Febiola, saya sendiri menjabat sebagai co-founder juga, dan yang terakhir ada Benedictus Mikael sebagai manajer pemasaran. Next. Selanjutnya, Traction. Kami memulai membuka usaha ini pada Desember 2020, lalu mendapatkan modal dari investor pada Januari 2021, serta merekrut karyawan pada Maret 2021, dan usaha yang kami jalani berjalan dengan lancar sampai Maret ini 2021, kami sudah memiliki setidaknya 90 pelajar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih.